Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ai Jamaluddin Aziz SMAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perpajakan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Falsa Mulia, Siti Saadah, dan saya sendiri Gita sebagai moderator. Untuk materi pertama yaitu tentang perhitungan pajak penghasilan atas wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang adalah penghasilan kena pajak atau PHKP. PHKP bagi wajib pajak badan bersumber pada laporan keuangan perusahaan atau laporan laba rugi setelah dilakukan koreksi fiskal positif atau negatif, dapat diperoleh penghasilan neto setelah koreksi. Untuk wajib pajak orang pribadi, untuk mendapatkan PHKP harus terlebih dahulu penghasilan neto setelah dikoreksi, lalu dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Untuk rumus pajak terutangnya, yaitu tarif dikali penghasilan kena pajak. Untuk tarif yang digunakan dapat mengikuti tarif umum sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri, tarifnya sesuai lapisan penghasilan kena pajaknya, yaitu penghasilan orang pribadi sampai dengan 60 juta akan dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Dan untuk penghasilan di atas 60 juta sampai dengan 250 juta akan dikenakan tarif sebesar 15%. Lalu untuk penghasilan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta akan dikenakan tarif sebesar 25%. Lalu untuk penghasilan yang di atas 500 juta akan dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Lalu untuk wajib pajak badan dalam negeri dan BUT. Tarif pajak untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT yaitu sebesar 28%. Tarif PPh 28% tersebut telah berubah menjadi 25% mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Jadi untuk saat ini yaitu menggunakan tarif 25%, bukan 28% lagi. Lalu untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Selanjutnya materi kedua yaitu kotasi pajak penghasilan untuk pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 ini dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya. Dalam perlakuan pajak tersebut adalah yang pertama, bagi pekerja, tunjangan pajak dianggap sebagai biaya, sedangkan bagi pekerja, tunjangan itu dianggap sebagai penghasilan. Lalu yang kedua, kenikmatan berupa pajak penghasilan pasal 21 atas pekerja yang ditanggung oleh pemberi kerja tidak dapat dibiayakan oleh pemberi kerja, demikian sebaliknya, pekerja tidak dinyatakan sebagai penghasilan. Berikut ini yaitu contoh soal terkait pajak penghasilan pasal 21. Tua Yamin berstatus kawin dan mempunyai tanggungan 1 orang anak. Bekerja pada PT Nirwana dengan gaji 8 juta sebulan dan diberikan tunjangan pajak sebesar Rp50.000 serta iuran pensiun yang dibayar Tuan Yamin Rp25.000 sebulan ke Yayasan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memiliki PPh 21 terutang sebesar Rp137.375.000. Lalu, ayat jurnal yang akan disusun terkait soal tersebut, yaitu yang pertama saat pembayaran gaji, yaitu biaya gaji sebesar Rp8 juta di debit, lalu tunjangan pajak sebesar Rp50.000 di debit, ada PPh pasal 21 terutang sebesar Rp137.375.000 di kredit, iuran pensiun terutang sebesar Rp25.000 di kredit, kas dan bank sebesar Rp7.887.000
625.000 di kredit. Lalu saat penyetoran PPh pasal 21 dan iuran pensiun, maka jurnalnya yaitu PPh pasal 21 terutang sebesar Rp137.375.000 di debit dan iuran pensiun terutang sebesar Rp25.000 di debit pada kas dan bank sebesar Rp163.375.000 di kredit. Lalu berikutnya yaitu saat pembebanan biaya atas tunjangan pajak. Jurnal yang akan disusun adalah yaitu saldo laba sebesar Rp50.000 di debit pada tunjangan pajak sebesar Rp50.000 di kredit. Selanjutnya materi ketiga yaitu akuntansi pajak penghasilan untuk pasal 22. Untuk pajak penghasilan pasal 22 ini dipungut atas transaksi pembelian barang yang dananya bersumber dari APBD atau APBN dan transaksi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau badan tertentu, baik pemerintah maupun swasta, terkait kegiatan impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Secara akuntansi, tidak terdapat perbedaan dalam melakukan pencatatan transaksi tersebut. Sebagai contoh, PT Wahana adalah distributor tunggal semen 3 roda yang menjual semennya seharga Rp400 juta kepada PT Saranajaya secara tunai dengan tarif PPh 22 sebesar 0,25% dari dasar pengenaan pajak atau DPP PPN. Selanjutnya, ayat jurnal yang akan disusun oleh PT Wahana yaitu selaku pihak pemungut saat terjadi transaksi adalah kas dan bank sebesar Rp401 juta di debit pada PPh pasal 22 terutang sebesar 1 juta di kredit dan penjualan sebesar Rp400 juta di kredit. Lalu saat penyetoran PPh dua-duanya, jurnalnya adalah PPh pasal 22 terutang sebesar 1 juta di debit pada kas dan bank sebesar 1 juta di kredit. Lalu berikutnya yaitu ayat jurnal yang akan disusun oleh PT Saranajaya selaku pihak yang dipungut atas PPh pasal 22 yaitu sebagai berikut. Saat membeli barang, halnya yaitu pembelian sebesar Rp400 juta di debit dan PPh sebesar 1 juta di debit pada kas dan bank sebesar Rp401 juta di kredit. Lalu saat pengkreditan pajaknya, jurnalnya PPh terutang sebesar 1 juta di debit pada PPh pasal 22 sebesar 1 juta di kredit. Akuntansi pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 yaitu pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap atas penghasilan dari penanaman modal, penyewaan aset fisik dan finansial, keterlibatan dalam pekerjaan atau kegiatan dan pemberian jasa tertentu pada akuntansi komersil maupun akuntansi pajak. Berkaitan dengan pencatatan PPh pasal 23 tidak terdapat perbedaan. Pencatatan PPh pasal 23 yang bersifat tidak final dan dicatat pada kedua belah pihak. Contoh, PT Narada membayar bunga pinjam kepada PT Nakula sebesar 200 juta atas pembayaran tersebut dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Selanjutnya, ayat jurnal yang dibuat PT Narada sebagai pemberi hasil. Yang pertama ada jurnal saat pembayaran bunga, dan yang kedua ada jurnal saat menyetor ke kas negara melalui bank persepsi. Dan selanjutnya ayat jurnal yang dibuat PT Nakula sebagai penerima hasil. Yang pertama ada jurnal saat penerimaan bunga, dan yang kedua ada jurnal saat pengkreditan. Akuntansi pajak penghasilan pasal 24. PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki Indonesia.
Perhitungan jumlah maksimum kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut. Penghasilan neto dalam negeri 1 miliar, penghasilan neto luar negeri sebesar 1 miliar, jumlah penghasilan neto menjadi 2 miliar. Apabila jumlah penghasilan neto sama dengan penghasilan kena pajak, maka sesuai dengan tarif pasal 17, penghasilan yang terutang sebesar 25% dikali 2 miliar menjadi 500 juta. Batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah 1 miliar dibagi 2 miliar dikali 500 juta, maka hasilnya menjadi 250 juta. Jumlah kredit pajak luar negeri 20% dikali 1 miliar, maka hasilnya menjadi 200 juta. Oleh karena itu, batas maksimum kredit pajak luar negeri sebesar 250 juta lebih besar dari jumlah pajak luar negeri yang terutang atau dibayar di luar negeri, yaitu sebesar 200 juta. Maka, jumlah kredit pajak luar negeri yang dikenakan sebesar 200 juta. Selanjutnya ada ayat jurnal PT Abadi penerima penghasilan, yaitu kas dan bank pada PPh pasal 24 dibayar di muka pada pendapatan dividen. Kas dan banknya sebesar 800 juta, PPh pasal 24 dibayar di mukanya sebesar 200 juta, itu disimpan di debit, dan pendapatan dividennya sebesar 1 miliar disimpan di kredit. Akuntansi pajak penghasilan 25. PPh pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Besarnya PPh pasal 25 dapat dihitung dengan rumus PPh terutang tahun lalu dikurang PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 24. Dibagi dengan 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Pembayaran PPh pasal 25 sebagai angsuran pajak harus dibayar setiap bulannya sesuai dengan batas waktu pembayaran, yaitu paling lambat 15 bulan takwim berikut setelah masa pajak berikutnya. Contoh, PT Aman membayar PPh pasal 25 bulan Maret 2020 sebesar 300 juta. Sehingga jurnal disusun pada saat pembayaran tunai sebagai berikut. PPh pasal 25, akunnya PPh pasal 25 300 juta di debit pada kas dan bank, 300 juta pada kredit. Dalam perhitungan akhir tahun dapat terjadi kurang bayar pasal 29 Undang-Undang PPh, maka penyetoran dilakukan selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhir tahun pajak. Demikian sebaliknya dapat terjadi lebih bayar pasal 28A Undang-Undang PPh, maka dapat direstitusi. Pengakuan atas penerimaan lebih bayar jika melihat unsur akuntansi komersil penerima tersebut sebagai penerimaan karena menganggap pembayaran PPh sebagai biaya. Menurut ketentuan perpajakan, penerima kembali lebih bayar tidak dianggap sebagai penghasilan. Maka, untuk keperluan pajak, akuntansi komersil harus melakukan koreksi. Ilustrasi selengkapnya dalam jurnal akhir tahun untuk kurang bayar dan lebih bayar. 1. Saat akhir tahun atau perhitungan kurang bayar. Akunnya adalah PPh terutang pada PPh pasal 25 dan PPh pasal 29 terutang. 2. Saat pelunasan PPh 29. Akunnya PPh pasal 29 terutang pada kas dan bank. Saat akhir tahun atau perhitungan lebih bayar, akunnya PPh terutang dan PPh pasal 28A lebih bayar pada PPh pasal 25. Akuntansi pajak penghasilan pasal 26. Pengenaan pajak penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dan Indonesia. Selain penghasilan usaha yang diperoleh melalui badan usaha tetap di Indonesia. Khusus PPh pasal 26, jika terjadi pembayaran dividen atau bunga kepada wajib pajak luar negeri yang bersifat final, maka tarif yang
yang diberlakukan untuk PPh pasal 26 sebesar 20% harus dilakukan penyesuaian dengan tarif menurut perjanjian perpajakan. Secara umum, akuntansi komersial dan akuntansi pajak berkaitan dengan PPh pasal 26 tidak terdapat perbedaan perlakuan. Contoh, PT Dahana membayar premi asuransi kepada Nagoya Corporation Ltd sebesar 30 juta dengan perkiraan penghasilan neto sesuai keputusan Menteri Keuangan sebesar 50%. Perhitungan PPh 26 dipotong PT Dahana sama dengan 20% dikali 50% dikali 30 juta sama dengan 3 juta. Ayat jurnal bagi pemotong adalah sebagai berikut. 1. Saat pemotongan PPh pasal 26. Akunnya premi asuransi pada kas dan bank dan PPh pasal 26 terutang. Jadi premi asuransinya itu 30 juta, kas dan banknya itu 27 juta, PPh pasal 26 terutangnya yaitu 3 juta. 2. Saat penyetoran PPh 26. Akunnya PPh pasal 26 terutang pada kas dan bank. PPh pasal 26 terutangnya di 3 juta, kas dan banknya 3 juta. 8. Akuntansi pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Mengacu pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai penghasilan tertentu yang pengenaannya diatur dalam peraturan pemerintah. Penghasilan tertentu yang pengenaan bersifat final meliputi bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Contoh, PT Bank Aman membayar bunga bank sebesar 10 juta kepada PT Amarta atas deposito. Jumlah bunga yang dibayarkan adalah 20% dikali 10 juta sama dengan 2 juta. Ayat jurnal yang dibuat PT Aman adalah sebagai berikut. A. Saat pengakuan beban bunga. Akunnya beban bunga pada utang bunga dan PPh final. Beban bunganya 10 juta, utang bunganya 8 juta, PPh finalnya 2 juta. Saat pembayaran beban bunga, akunnya utang bunga dan PPh final pada kas dan bank. Utang bunganya 8 juta, PPh finalnya 2 juta, kas dan banknya 10 juta. Contoh lain penghasilan yang pengenaan pajak final. 1. Hadiah undian. Contoh, Tuan Arpin memperoleh hadiah undian sebesar 100 juta. Tunai dipotong PPh final 25%. Ayat jurnalnya yaitu akun, kas dan bank dan PPh final pada hadiah undian. Kas dan banknya 75 juta. PPh finalnya 25 juta, hadiah undiannya 10 juta. 2. Sewa tanah dan atau bangunan. Tarif pajaknya 10%. PT Damai membayar sewa tanah dan membangun sebesar 50 juta. Ayat jurnalnya yaitu saat pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Akunnya beban sewa bangunan pada PPh final dan kas dan bank. Beban sewa bangunannya 50 juta, PPh finalnya 5 juta, kas dan banknya 45 juta. Saat penyetoran PPh pasal 4 ayat 2, akunnya adalah PPh final pada kas dan bank. PPh finalnya 5 juta, kas dan banknya 5 juta. Sumber materi kami dari buku Waluyo 2020 Akuntansi Pajak edisi 7 Jakarta Salemba 4. Terima kasih. Sekian penyampaian materi presentasi kami hari ini. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.